Samudra, Inggris, Spanyol, Portugis, Belanda. Apa ya kaitannya dengan Indonesia? Ada yang tahu? Hai, today we are going to learn about history tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan kenapa sih bangsa Eropa itu mau datang ke Indonesia. Selain itu, kita juga hari ini akan belajar tentang sifat-sifat benda. Kalau gitu, kita ke kelas yuk! Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sudah siap belajar belum hari ini? Kalau sudah siap belajar, mari kita mengawali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Jari jempol dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, hari ini Kak Ulan akan bercerita tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Disimak baik-baik ya. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian, mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate, pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian, mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik, namun Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore.
Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Kopernikus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian, Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC, East India Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini, kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Nah, sekarang coba lihat, benda apa saja yang ada di sekitar kalian? Oh, ternyata Kak Ulan punya botol minum. Nah, di dalamnya terdapat air minum. Nah, coba perhatikan botol ini. Apakah botol ini bisa dipegang? Oke, sekarang Kak Ulan akan pindahkan botol ini ke tangan kiri Kak Ulan. Apakah botolnya berubah bentuk? Berubah warna? Nah, botol minum ini merupakan salah satu contoh dari bentuk benda padat. Nah, ciri-ciri benda padat yaitu diantaranya dapat dipegang dan dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuk aslinya. Sekarang, coba perhatikan di sekitar kalian. Benda apa saja yang termasuk benda padat?
Nah, selanjutnya yang ada di dalam botol ini adalah air minum. Air minum merupakan salah satu dari contoh benda cair. Sekarang, coba lihat di sekitarmu. Di manakah benda cair berada? Benda cair yang ada di rumahmu biasanya disimpan dalam sebuah wadah. Misalnya disimpan dalam bak kamar mandi, disimpan di gelas, di teko, atau sebagainya. Benda cair juga ternyata bisa berubah bentuk mengikuti wadahnya. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Mengenal ciri-ciri benda cair. Yuk kita belajar mengenal benda cair. Air diletakkan dalam ember, bentuknya seperti ember. Bagaimana jika air dalam gelas? Ya, bentuknya seperti gelas. Jika dituang dalam botol, ternyata bentuk air berubah menjadi seperti botol. Jika dituang ke dalam mangkuk, bentuk air seperti mangkuk. Loh, kok bisa besar ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, selain benda padat dan benda cair, juga terdapat wujud benda lain, yaitu benda gas. Manusia mengeluarkan dan memasukkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuhnya. Nah, dengan meniup, kita bisa membuat balon berubah menjadi besar. Karena secara tidak langsung, kita memasukkan gas ke dalam balon tersebut. Jadi balon tersebut bisa berubah menjadi besar. Kita juga bisa menghirup bau-bau lainnya yang berupa gas. Misalnya, kita bisa menghirup aroma wangi dari parfum yang kita semprot. Kita juga bisa menghirup bau nafas sendiri. Dan satu lagi, ketika kita buang angin, nah kita juga bisa mencium baunya kan? Nah, kalau begitu, apakah kita bisa melihat wujud gas dengan mata telanjang? Apakah kita bisa mengubahnya? Yang tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Coba diingat-ingat lagi, apa aja sih faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Coba, masih ada yang ingat? Ya, betul. Yang pertama itu adalah gold. Maksudnya adalah bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Yang kedua adalah gospel. Bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama. Yang ketiga adalah glory atau kejayaan. Bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari kejayaan. Selain itu, tadi juga kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Apakah kalian sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti akan kakak jawab satu persatu. Oke? Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran hari ini sudah selesai. Atas antusias dan partisipasi anak-anak semua, kakak akan mengucapkan terima kasih dalam 10 bahasa. Arigato, sheshe, terima kasih, thank you, syukron, gomawo, hatur nuhun, gracias, merci, danke. Dan jawab salam dari Kak Ulan dengan suara yang paling semangat.